there is no God. No one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization. There is probably no heaven, and no afterlife either. Dalam bidang ilmu fisika modern, Anda tahu yang pakai nggak bisa ngomong itu, yang pakai kursi roda, Hawkins, gitu? Dia membuat analisa mengenai kehidupan. Kesimpulannya adalah tidak ada tempat lagi untuk Tuhan. Kurang ajar enggak? Arogan. Resmi loh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kematian yang tragis itu bukanlah kematian yang sangat dramatis seperti orang yang terkena bencana, terkena sebuah musibah yang sangat besar, tertabrak mobil, ketiban bata dan lain sebagainya. Bukan seperti itu yang namanya kematian tragis, tetapi mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan atau mati dalam keadaan mengingkari Tuhan. Itu adalah kematian paling tragis yang pernah dialami oleh manusia. Sebagai contoh yang akan kita perlihatkan pada kali ini adalah kematian dari Stephen Hawking, orang yang digadang-gadang sebagai manusia paling jenius abad ini. Kofizen semuanya, Stephen Hawking itu adalah orang yang menggunakan seluruh akal dan otak serta pikirannya untuk meneliti ciptaan Tuhan, tetapi pada akhirnya dia justru malah ingkar kepada Tuhan dan mengingkari keberadaan Tuhan, serta dia berusaha menginginkan bahwa Tuhan itu tidak ikut campur dalam urusan dunia, termasuk penciptaan langit dan bumi dan dunia yang kita tinggali saat ini. Kofizen semuanya, semua itu sebetulnya tidak 100% disebabkan karena akal dia yang konslet dari awal, disebabkan dia cacat. Tidak. Manusia cacat itu takdir dari Tuhan. Penyakit juga takdir dari Tuhan. Faktor genetik dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah hal-hal yang memang sudah Tuhan tetapkan bagi manusia. Tetapi biasanya kekufuran manusia kepada Tuhan itu disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah salah mengenali agama. Nah, Stephen Hawking adalah orang yang salah mengenali agama dan kitab suci ketika dia telah sampai pada akal tertinggi, di mana dia bisa memecahkan hal-hal yang tidak pernah dipecahkan sebelumnya, termasuk penemuan-penemuan hebat dia ketika dia mendefinisikan tentang black hole. Di saat orang-orang pada saat itu baru bisa menyimpulkan tentang benda ini, Hawking itu sudah membuat perumusan, dia sudah mampu membuat prediksi-prediksi dan juga penjelasan-penjelasan yang sangat rasional terhadap keadaan black hole itu sendiri. Maka temuan-temuan tentang black hole dan pada akhirnya ditemukannya sosok asli black hole dan pembuktiannya serta keberadaannya itu tidak lain dan tidak bukan berdasarkan apa yang sudah dihitung dan sudah diteorikan oleh Stephen Hawking itu sendiri. Tetapi apa yang membuat dia tidak percaya bahwa Tuhan itu pencipta segalanya, bahkan dia sangat mengingkari keberadaan Tuhan, itu sebetulnya sangat sederhana. Karena kitab suci yang dia anut sebelumnya ketika berbicara tentang masalah ilmiah ternyata sangat kacau. Ya, kitab apa lagi kalau bukan Bible, kitabnya orang-orang Kristen. Ya, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Keduanya sama-sama meyakini bahwa Bible adalah firman-firman Tuhan. Tetapi mirisnya adalah Stephen Hawking, orang yang 100% menggunakan otaknya untuk menerima kebenaran. Bagi dia, kebenaran itu harus bisa dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, maka itu bukan kebenaran.
Mirisnya adalah ketika Stephen Hawking menemukan kebenaran bahwa dunia ini sangatlah kompleks dengan begitu banyak macam aturan-aturan yang sangat luar biasa, dari aturan fisika, aturan gravitasi, dan aturan-aturan yang begitu rumit dalam hitungan maupun prakteknya. Tidak mungkin semuanya itu, hal-hal yang seperti itu tidak bisa dijelaskan oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kalau Tuhan itu menciptakan alam semesta, maka tentu penjelasan Tuhan harus masuk akal dan harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau Tuhan itu tidak bisa berbicara ilmiah, tidak bisa menjelaskan bagaimana dia menciptakan makhluknya, padahal katanya dia yang menciptakan makhluk, maka mungkinkah dia adalah Tuhan yang sebenarnya? Nah, Hawking melihat kitab sucinya terdahulu Bible seperti itu, di mana keberadaan langit itu digambarkan di dalam Bible hanya seperti sebuah kurungan, seperti sebuah kubah yang transparan. Kemudian bumi itu seperti sesuatu yang datar, bahkan parahnya lagi disebut sebagai circle. Circle itu piringan. Jadi bumi itu seperti piringan yang kemudian ditutup dengan kubah yang transparan. Dan itu sangat bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, termasuk apa yang ditemukan oleh Hawking. Karena langit tidak sederhana itu. Langit itu sangat luas, diisi dengan miliaran bahkan triliunan galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Jadi tidak sesederhana apa yang disampaikan di dalam Bible. Belum lagi ketika matahari ada. Tetapi ketika matahari ada, sebelum matahari ada sudah ada tanaman. Malam diciptakan, siang diciptakan lebih dahulu daripada matahari itu sendiri. Makanya akan menjadi aneh bagaimana bisa malam dan siang itu ada sedangkan mataharinya belum diciptakan. Kekonyolan-kekonyolan di dalam ayat-ayat Bible itulah yang menuntun seorang Stephen Hawking pada akhirnya anti dengan ketuhanan. Maka dia menyimpulkan bahwa tidak ada tempat bagi Tuhan untuk berbicara sains, karena memang kitab suci terdahulunya itu sangat kacau ketika berbicara sains. Maka dia katakan, daripada malu kalau Tuhan tidak bisa berbicara tentang sains, lebih baik tidak usah berbicara tentang sains. Tidak ada tempat bagi Tuhan untuk berbicara sains. Nah, Covizen semuanya, disinilah sebetulnya kebodohan Stephen Hawking yang paling fatal. Ketika dia tidak menemukan kebenaran dari kitab suci dia yang pernah dia anut sebagai kitab suci, dia tidak mau mencari kebenaran-kebenaran dari kitab suci yang lain. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Maurice Bucaille yang sudah kita bahas sebelumnya. Profesor Maurice Bucaille ketika dia mentok dengan kitab suci, baik Bible maupun Talmud, ketika dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan di dua kitab suci itu, dia buka kitab-kitab yang lain termasuk Al-Quran, dan pada akhirnya dia menemukan jawaban yang benar dari apa yang dia pertanyakan. Nah, Stephen Hawking tidak, dia mentok di situ. Ketika dia melihat Bible sangat konyol, maka dia berkesimpulan bahwa agama itu ya 11-12 lah dengan Kristen. Semua agama seperti itu dan semua kitab suci seperti itu. Tidak ada kitab suci yang betul-betul ilmiah menurut dia. Dia belum pernah membuka Al-Quran dan belum pernah mempelajarinya. Padahal kalau dia mau mempelajarinya, semua teori-teori yang dia temukan semuanya ada di dalam Al-Quran, termasuk black hole yang sudah kita jelaskan sebelumnya dalam video-video kita. Nah, Covizen semuanya, makanya orang-orang seperti Hawking ini nanti ketika mereka masuk ke dalam neraka, ketika mereka ditanya, kenapa kamu masuk neraka wahai manusia, wahai orang-orang, maka mereka akan menjawab, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Silahkan dibaca di dalam surat Al-Mulk. Itulah obrolan ketika orang-orang di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Mereka mengatakan, kalau seandainya dulu di dunia kami mendengarkan Al-Quran, atau kami menggunakan akal kami untuk merenungkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, tentu kami gak akan pernah menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini jawaban mereka. Jadi sebetulnya orang-orang seperti Stephen Hawking, dia sudah menemukan loh kebenaran tentang Al-Quran, black hole itu. Dia yang menemukannya, dia yang membuat apa yang ada di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran terbukti secara benar, terbukti secara empiris. Kita akui jasa dia menemukan black hole itu. Tetapi
Di sisi yang lain, dia mengingkari eksistensi dari Tuhan itu sendiri karena dia tidak mau mencari tahu kebenaran tentang Tuhan. Inilah yang fatal bagi dia. Maka nanti ketika di akhirat, ketika orang-orang seperti ini yang sudah berjasa begitu banyak, tetapi mereka malah tidak mau beriman kepada Tuhan, mereka akan menyesal sendiri nanti di dalam akhirat. Tapi penyesalan pada saat itu sudah terlambat dan tidak ada gunanya. Mereka menangis, mereka menjerit, mereka meronta-ronta di dalam neraka. Tetapi Tuhan sudah tidak akan lagi memberikan kesempatan bagi mereka, karena kesempatan hidup mereka di dunia sudah mereka sia-siakan begitu saja. Mereka menghabiskan umur mereka hanya untuk meneliti ciptaan-ciptaan Tuhan, tapi pada akhirnya mereka tidak mau beriman kepada Tuhan itu sendiri. Padahal secara logika tidak ada sesuatu yang namanya kebetulan di atas muka bumi. Terciptanya black hole, terciptanya alam semesta, terciptanya susunan-susunan hebat yang mengatur seluruh alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita kalau ngomongin sesuatu bisa tercipta dengan sendirinya, kita letakkan besi aja di tengah padang rumput, di tengah gurun, atau di tengah hutan. Kemudian 10 tahun kita tilii lagi, kita lihat lagi, besi itu mungkin sudah jadi motor atau jadi mobil, kalau memang segala sesuatu bisa membentuk dirinya seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak. Kalau kita mengingkari seperti itu terjadi, maka bagaimana mungkin alam semesta yang begitu rumit pengaturannya tercipta hanya dengan sebuah kata kebetulan? Itu mustahil. Wallahu a'lam bishawab.